Keempat, Rakernas dua partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai, ADART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Kenapa ini menjadi menarik? Mungkin Kang Acep, sebelum saya ke Mas Budiari, Kang Acep bisa memberikan gambaran ya. Dari 7 rekomendasi ada 4 poin, ini salah satunya, poin keempat salah satunya, dan dibacakan oleh Mas Ganjar gitu. Ya, dan itu poin yang paling penting sebenarnya kan. Ya, poin yang paling pentingnya kan itu ya. Justru Rakernas itu kan menurut saya substansinya di situ gitu loh ya, tentang pencalonan presiden ini. Dan kenapa ini sekali lagi disebutkan begitu tegas? Saya tetap pada pemahaman, pada hipotesis semiotis saya bahwa ada calon lain gitu loh ya. Sebetulnya pidato ini tidak bisa dilepaskan dari vlog yang disebarkan oleh Mbak Puan. Ya, mungkin nanti ada kesempatan untuk membahas itu ya. Bagi saya ini merangkai gitu loh. Bagaimana posisi dimensi tersembunyi di balik ruang yang dipotret oleh yang divideokan oleh Mbak Puan ya, kemudian bagaimana Pak Jokowi duduk di hadapan Ibu Mega, kostum yang dipakai oleh Mbak Puan dan lain-lain. Itu mengindikasikan apa yang saya sebut tadi dan mengarah kepada pernyataan yang sangat ditegaskan itu. Kita lihat dulu ya vlognya ya, kita saksikan bersama. Ini sebenarnya sudah viral juga, tapi akan kita bahas malam hari ini. Coba kita saksikan kembali bersama. Lagi persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan. Terus ada Ibu lagi serius sama Presiden. Yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Terus ada Ibu lagi serius. Ibu itu ngobrol sama Presiden. Yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Ya, saya yakin mungkin di antara di sini sudah menyaksikan ini semua ya, sudah sangat viral sekali video ini. Saya ingin ke Mas Budiari terlebih dahulu nih. Ini ditanggapi oleh netizen atau warganet luar biasa, viral kemana-mana dan komentarnya, tone-nya rata-rata negatif gitu. Kalau Anda dari Projo sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya ini kan karena semua tokoh-tokoh penting kan yang ada di situ. Ketua Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR, RI, Kabin, Seskap, dan mantan atau presiden kelima kan. Jadi memang tokoh-tokoh penting, wajar aja viral. Jadi kita menanggapi begini, memang kita udah lihat semua dinamika di sosial media, terutama opini yang menyangkut vlog itu. Tentu Pak Jokowi ini kan Presiden Republik Indonesia yang memang milik semua seluruh rakyat Indonesia kan, sehingga pasti ekspresi masyarakat, ekspresi terhadap vlog itu juga beragam gitu loh. Ada yang menganggap ini terlalu bisa merendahkan posisi Presiden Republik Indonesia, bukan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Karena ini kan presidensi ini kan juga didapat dari mandat rakyat gitu. Sebagai rakyat yang memberi mandat juga merasa kok begini gitu loh. Ini juga harus kita sikapi. Dan saya pikir ini kondisi lagi santai. Cuman itu kan ada 2 kamera tuh yang mengambil gambar ini kan ada 2 kamera, kamera Mbak Puan dan kamera yang dari Mas Pramono gitu. Tapi memang ketika menjadi konsumsi publik tentu saja sesuatu yang menjadi konsumsi publik pasti akan menimbulkan beragam interpretasi, beragam persepsi yang apa saja. Muncul. Kita lihat komentarnya boleh ya sebentar Mas ya, bagaimana komentar dari publik, komentar netizen terkait dengan video Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Bisa ditampilkan mungkin? Oke. Ini luar biasa karena sentimen negatif. Kalau Anda sendiri Kang Acep melihatnya seperti apa yang terjadi dari gambar tadi kalau kita lihat ya? Apa yang ingin, preferensi apa sih yang coba ditampilkan dari videonya Mbak Puan itu? Ya, ada 3 istilah di dalam semiotika itu. Yang pertama yang disebut dengan reflection ya, yang kedua yang disebut dengan infer, dan yang ketiga yang kemudian disebut dengan imply ya.
Nah, ketika Mbak Puan mengambil itu, ya sebetulnya Mbak, dalam analisis saya, yang ingin disampaikan Mbak Puan itu bukan situasi di ruangan itu, ya, tapi dia sedang merepresentasikan posisi dirinya di ruangan itu. Itu yang pertama. Yaitu apa posisi dirinya sebagai? Posisi dirinya yang istimewa. Oh. Ya, posisi Mbak Puan yang istimewa di ruangan itu, sehingga beliau bisa dengan santai gitu ya dan lain-lain memvideokan itu. Itu yang pertama. Dan ini sekaligus menyiratkan ya atau mengidentifikasi atau menyimpulkan atau mendorong publik untuk menyimpulkan yang infer itu ya bahwa posisi Mbak Puan itu memang sangat istimewa bukan hanya di ruangan itu, tetapi di lingkaran PDIP, habis di mata ketua umum tentu saja. Ini ya, kalimat saya ini yang tadi yang nyambung dengan calon lain yang dimaksud saya itu tadi, ada calon lain ya. Nah, kemudian dari ini menyiratkan bagaimana posisi itu. Dan kemudian Mbak Puan dan Pak Jokowi itu memakai kostum yang berbeda. Padahal itu acara internal PDIP. Ya, kalau Mbak Puan mewakili Ketua DPR RI dan Pak Jokowi mewakili Presiden, mengapa Pak Ganjar yang gubernur dari pemerintahan juga mewakili kegubernuran aja atau kepala daerah yang lain? Ya, nah ini kan menjadi ini ya. Jadi seolah-olah bahwa posisi Mbak Puan dan Pak Jokowi itu, ya, itu Mbak Puan itu seolah-olah menjadi Pak Jokowi di tahun 2014 gitu loh. Jadi posisinya itu ya. Jadi yang harus menggantikan yang menjadi calon lah, mungkin cawapres atau apa, itu ya Mbak Puan gitu loh. Ini logika nalar semiotik saya ya. Jadi ini yang menyebabkan kegelisahan menurut saya salah satunya. Ya itu satu. Kemudian yang kedua, duduk Pak Jokowi dengan Ibu Mega, meskipun itu kalau saya kutip sebuah teori di dalam proksemik ya, dalam kajian struktur ruang, itu jarak formal ya. Tetapi kita bisa melihat jarak itu menunjukkan bagaimana Pak Jokowi sebetulnya agak kaku gitu loh di situ. Ya. Agak formal banget di ruangan yang informal gitu loh. Oke. Jadi menunjukkan posisi ya, siapa yang lebih superior, siapa yang lebih. Dan ini kalau kita ikuti logika media, seolah-olah sedang membenarkan logika media bahwa Pak Jokowi dengan Bu Mega itu renggangan begitu. Oke, Ya. Oke, sebentar sebelum masuk itu kita lihat lagi komentar dari publik ya terkait dengan video yang beredar ini. Apa saja interpretasi dari pendapat dari masyarakat mengenai ini? Ini, wah, ini kita Jokowi petugas partai, betul, dan sudah diucapkan berkali-kali Jokowi duduk menghadap Megawati di DPP PDIP, betul dia kadernya. Tapi ketika di istana, Jokowi adalah orang nomor 1, Megawati aja sampai termehek-mehek minta jatah menterinya ditambahkan tapi nggak dikabulkan. Jadi siapa yang hebat? Oke, ini komentar publik ya, kalau kita lihat. Kemudian, ya, ketika penghina Jokowi dibui, dia adalah simbol negara. Saat Jokowi duduk lebih rendah, dia adalah petugas partai. Ini bukan negara komunis di mana partai setara dengan negara. Yang terhormat Prof. Mahfud, mohon ini dijelaskan. Ini memang publik punya pendapat yang beragam ya, sangat liar sekali komentar dari publik. Kenapa jadi kayak menghadap guru BP? Wah, ini komentar dari masyarakat. Jujur saya sedih melihat gambar Pak Jokowi saat menghadap Bu Mega sebelum Rakernas PD Perjuangan. Pak Jokowi seperti berada dalam tekanan katanya. Bu Mega seharusnya tahu bagaimana menempatkan diri. Benar bahwa Pak Jokowi adalah kader, tapi ingat beliau adalah kepala negara gitu. Masih ada lagi? Oke. Mbak Lili, sebelum ke Mas Bima, itu persepsi publik ya yang terlihat tergambar di situ. Anda melihat hal yang sama juga dengan posisi yang ada di ruangan tadi itu? Seperti acara ini kan dua sisi gitu loh. Kita melihatnya memang harus dari publik sama dari internal PDIP. Ya. Jadi ada 3 hal tuh. Teks, konteks, sama kognisi sosial yang terjadi di dalamnya. Kalau dari teks seperti yang disampaikan Mbak Puan tadi, dia menunjukkan dari teks itu ke konteksnya. Konteksnya suasananya itu sesudah acara atau sebelum. Nah, sebelum itu kan biasanya kita masuk ke ruang steril tuh, biasa kalau pejabat-pejabat. Dan suasananya santai. Pak Jokowi juga kan duduknya gini ya. Saya harus mempraktekkan itu kan.
nampak suasananya santai itu. Kalau Kang Acep melihatnya agak kaku begitu justru ya? Padahal Agak dia sedikit begini lebih loh kaku Kang Acep. Nah terus yang kedua, apakah saat itu Bu Mega sama Pak Jokowi harus bertukar tempat hanya karena Pak Jokowi adalah presiden? Pertanyaannya itu loh. Kan gak mungkin kalau kita datang ke tempat orang, tempatnya sudah di sana, masa kita tukar tempat? Kayak saya dengan Mbak Anggi di sini aja deh, saya mau di sana, kan gak bisa. Itu yang dalam relatif yang lebih kecil. Secara kognisi sosial ini yang harus kita baca. Bahwa yang memilih Pak Jokowi itu kan bukan hanya warga PDIP ya Mas Arya Bima ya. Nah mungkin itulah yang menimbulkan perasaan, aduh gimana ya presiden saya kok diginiin. Padahal dia tidak tahu itu suasana kebatinan di sana. Betapa cairnya suasana pada saat itu. Seperti yang Kang Acep bilang loh, bahwa semuanya adalah, Mas Budi juga bilang, adalah tokoh-tokoh penting. Sehingga menurut saya di antara mereka tuh sebenarnya tidak ada jarak komunikasi politik. Sehingga mengalir aja suasana itu, video call dan sebagainya. Itu yang terjadi sebenarnya. Tapi kognisi sosial ini harus kita baca dari netizen tadi. Dan ini juga harus dihargai, kita nggak bisa nyalahkan netizen. Karena mereka mencintai Pak Jokowi juga. Tapi kalau yang nadanya berbeda, hanya untuk memojokkan satu sama lain itu beda lagi. Kognisi sosialnya juga ada beda. Itu yang harus kita pahami. Jadi menurut saya tidak mesti orang itu ketika hadir di suatu tempat menonjolkan siapa dirinya. Meskipun dia diundang sebagai presiden, tapi ketika di dalam bukan sebagai presiden loh. Sebagai petugas partai, sebagai kader yang dibanggakan. Yang berkali-kali Pak Jokowi mengatakan relasinya dengan Ibu Mega itu seperti ibu dan anak. Bagaimana mungkin loh 10 tahun dikasih karpet merah, tokoh-tokoh partai politik lain nggak mau ngasih karpet merah kepada kadernya yang bukan fungsionaris gitu loh. Dan ini luar biasa rasa terima kasih Pak Jokowi sehingga dia sendiri mengatakan relasi saya dengan Bu Mega itu adalah antara ibu dan anak. Artinya nggak tutup kemungkinan juga kalau sekarang memberi karpet merah juga untuk kader lain ya? Boleh jadi tergantung Mas Arya kali ya. Terlihat, tapi nanti tahan dulu, saya yakin ada banyak. Bagaimana melihat dari internal nih, kalau tadi kan kita melihat dari luar komentar publik, di internal melihatnya seperti apa sih, apa benar itu kader partai kan juga wajar seperti itu. Nanti kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi.